Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk mempelajari kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, kitab yang berisi hadis-hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, akhlak dan adab seorang muslim, baik adab kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesamanya, dan juga untuk dirinya sendiri. Kitab ini merupakan kitab yang diberkahi. Terbukti banyaknya orang yang mempelajari kitab ini, baik di pesantren-pesantren, masjid-masjid, ataupun dipelajari sendiri di rumah-rumah kaum muslimin. Dan juga kitab ini adalah kitab yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Karena hadis-hadis pilihan yang ada di dalam kitab ini sangat berharga sekali. Hadis-hadis yang bisa mengantarkan seorang muslim untuk semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi penghalang bagi dirinya dari berbagai macam keburukan-keburukan maksiat. Maka dari itulah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillahi wa idmanin nadhari fis sahihain wa sunanin nasa'i wa riyadhis salihin wa adhkarihi tufli wa tanjah. Wahai saudaraku, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, hendaknya engkau mentadaburi kitabullah Al-Quranul Karim, dan sering-seringlah memandang dua kitab sahih. Maksudnya memandang di sini membacanya dan mempelajarinya. Dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan Sunan An-Nasa'i, dan Riyadhus Shalihin wa adhkarihi dan Al-Adhkar. Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar ini keduanya dikarang oleh orang yang sama. Maka engkau akan beruntung dan sukses dalam kehidupanmu. Adapun penulis kitab ini merupakan ulama ternama yang hidup di abad ke-7 Hijriah, bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Hidup beliau sangat singkat sekali di dunia ini, namun umur beliau dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan juga menyebarkan ilmu agama, menulis kitab yang sangat banyak, hingga ilmu serta kitab-kitab beliau bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria, padahal beliau ini di antara ulama yang tidak menikah seumur hidupnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah, At-Tabari, As-Sijizi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah merupakan di antara ulama yang tidak menikah seumur hidupnya. Hidupnya seluruhnya diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap diberi kunyah Abu Zakaria, tetap diberi kunyah Abu Zakaria oleh para ulama yang lainnya sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan ini perkara yang mustahab sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang lainnya. Dan kebiasaan orang-orang Arab memberikan kunyah kepada orang-orang yang memiliki keutamaan, walaupun dia tidak memiliki anak, maka akan diberi kunyah jika namanya adalah Yusuf, maka dia akan diberi kunyah dengan nama bapaknya, yaitu Abu Ya'qub. Maka jika namanya Yahya, sebagaimana penulis kitab ini, dia akan diberi kunyah dengan nama bapaknya, yaitu Zakaria, dengan bapaknya. Maka siapa yang memiliki nama seperti nama Nabi, dia tidak memiliki anak, dia akan diberi kunyah sebagai bentuk penghormatan dengan kunyah nama bapak dari Nabi tersebut. Yahya ini putra dari Nabi Zakaria, maka dari itu Imam Nawawi yang bernama Yahya ini diberi kunyah dengan Abu Zakaria. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Ada dua model pembacaan. An-Nawawi ini ada dua model pembacaan. Yang pertama An-Nawawi, yang kedua An-Nawawi, dengan memanjangkan atau memberikan mad pada huruf wawu yang pertama. An-Nawawi dengan An-Nawawi. Keduanya ini diperbolehkan. Sebagaimana hal ini digunakan sendiri oleh penulis dalam kitab-kitabnya yang lainnya. Kadang beliau menuliskan dengan An-Nawawi dengan wawu yang pertama dipanjangkan cara bacanya. Terkadang beliau menuliskan dengan An-Nawawi dengan tanpa mad pada wawu yang pertama. Dan An-Nawawi ini nisbah kepada salah satu kota yang sekarang berada di Suriah yang bernama kota An-Nawa, yang bernama kota An-Nawa, yaitu kota tempat beliau dilahirkan dan tumbuh sehingga menjadi seorang ulama besar. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya di sini. Demi untuk mempersingkat waktu, mendulang faedah dari hadis-hadis
yang akan beliau bawakan dalam bab-babnya, hadis-hadis yang semoga bisa membangkitkan selera kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi benteng bagi kita dari segala keburukan yang memancing kedurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun mungkin kitab ini sudah pernah dipelajari di sini sebagaimana yang pernah disampaikan kepada kami, namun tidak ada salahnya kita akan ulang kembali mulai dari muqaddimah yang dibawakan oleh penulis sendiri, agar kita lebih mengetahui apa sebenarnya tujuan Al-Imam An-Nawawi menulis kitab yang penuh berkah ini. Dan beda orang biasanya akan beda rasa. Jadi mungkin saja apa yang saya sampaikan ya bisa jadi lebih sedikit faedahnya atau bahkan lebih buruk, ya bisa jadi juga lebih menambah faedah dan juga menggetarkan hati untuk bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan baca kitab ini mulai dari muqaddimahnya, karena sebagaimana yang sering dikatakan, hendaknya kita ketika mempelajari suatu kitab maka kita baca dari kulitnya sampai isinya, sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kitab yang kita pelajari ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah, dan ini merupakan da'bul ulama, kebiasaan para ulama, di mana mereka senantiasa menulis kitab, senantiasa mengawali dengan basmalah ketika menulis suatu kitab atau risalah. Kenapa demikian? Yang pertama, dalam rangka mengikuti kitabullah Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah. Yang kedua, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menulis surat terutama kepada para pembesar negeri, beliau senantiasa memulainya dengan basmalah, sebagaimana surat yang beliau kirimkan kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimi Rum. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah sekaligus utusannya, kepada Heraklius Kaisar Romawi, dan seterusnya. Dan seperti ini jugalah surat-surat beliau yang dikirimkan kepada para pembesar negeri yang lainnya, termasuk kepada Najasyi, senantiasa dimulai dengan basmalah. Yang ketiga, dalam rangka tabarrukan, mencari keberkahan, ngalap berkah, dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan suatu aktivitas. Yang keempat,
isti'anatan billah, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba yang ada di awal kalimat basmalah, ba yang berharokat kasrah, adalah salah satu dari huruf jar, di mana dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, huruf ba ini memiliki 14 makna. Dan inilah diantara keunggulan keutamaan bahasa Arab. Satu huruf saja bisa memiliki 14 makna. Dan makna yang paling menonjol pada huruf ba di awal kalimat basmalah ini adalah ba listi'anah, ba yang fungsinya untuk memohon pertolongan. Dan juga ada yang mengatakan ba di sini maknanya adalah lil musahabah, ba yang fungsinya untuk menyertakan, maksudnya menyertakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang, untuk seorang hamba yang memulai aktivitasnya dengan basmalah. Sehingga ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya ini dengan basmalah, seakan-akan beliau mengatakan dengan memohon pertolongan Allah yang maha pengasih lagi penyayang, aku menulis kitab ini untuk mencari keberkahan. Demikian juga segala bentuk aktivitas yang kita lakukan, apabila dimulai dengan basmalah, maka pada hakikatnya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas yang sedang kita lakukan, dan juga mengharapkan keberkahannya. Masih banyak faedah, pelajaran-pelajaran dari kalimat basmalah ini yang mungkin bisa dibahas dalam kajian-kajian yang lainnya, seperti kajian tafsir misalkan. Kemudian setelah itu penulis berkata, alhamdulillahil wahidil qahhar, segala puji bagi Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Al-azizil ghaffar, yang maha mulia lagi maha pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar, zat yang merubah malam menjadi siang dan merubah siang menjadi malam. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, di mana perubahan malam dan siang ini bisa menjadi atau sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata hati. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, dan sebagai nasihat bagi orang yang berakal dan mau mengambil pelajaran. Karena dengan merenungi perubahan malam dan siang, seorang hamba akan semakin sadar betapa kecilnya dirinya dan betapa besarnya zat yang telah menciptakannya, yang telah merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tentu hal ini tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafa, yaitu zat
yang menyadarkan dari sebagian makhluknya orang-orang yang dipilihnya atau orang-orang pilihan, yaitu zat yang membangkitkan, yang menyadarkan dari sebagian makhluknya orang-orang pilihan. Fazahadahum fi hadhihi dar, maka orang-orang pilihan ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat zuhud dari dunia ini. Dan zuhud maknanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Artinya orang yang zuhud adalah orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan orang-orang pilihan yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ini adalah orang-orang yang diberikan anugerah sifat zuhud terhadap dunia ini. Wa syagallahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan Allah menyibukkan orang-orang pilihan ini dengan muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idamatil afkar, dan selalu bertafakur terhadap segala kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamati ti'adhi wal iddikar, Allah juga memberikan anugerah kepada mereka agar senantiasa disibukkan dengan nasihat-nasihat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi, orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan Allah juga menyibukkan mereka dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati mereka senantiasa menjadi hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, matsalul hayy wal mayit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Maka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, melazimkan lisannya untuk senantiasa mengingat Allah, ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan di dalam hatinya. Wa waffaqahum liddabi fi ta'ati, wa waffaqahum liddabi fi ta'ati, dan Allah juga memberikan taufik kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk terbiasa melakukan ketaatan. Wa tahahubi lidaril qarar, dan juga memberikan taufik kepada mereka agar selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi anugerah agar mereka sibuk untuk berhati-hati dari segala perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang mengharuskan
dirinya masuk ke dalam neraka. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini merupakan penafsiran, gambaran dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa yang telah disebutkan Al-Imam An-Nawawi merupakan tafsiran, gambaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakkur, mentadaburi, merenungi penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wal muhafadhati ala dhalik ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Dan Allah juga memberikan anugerah kepada orang-orang pilihan ini agar disibukkan untuk menjaga yang demikian itu, yaitu menjaga dirinya agar senantiasa sadar bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, selalu mendengarkan nasihat dan berzikir dan berbuat ketaatan. Ma'ataghayyuril ahwali wal atwar, walaupun kondisi zaman dan waktu berubah-ubah. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Aku memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi dan pujian yang sangat suci dan pujian yang paling menyeluruh serta pujian yang paling banyak. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Al-Barul Karim, yang maha terpuji lagi maha pemurah, Ar-Raufur Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Disebutkan hamba Allah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak-hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk diibadahi, sebab beliau adalah seorang hamba. Namun beliau juga seorang rasul utusan Allah yang harus diikuti ajaran-ajarannya dan juga dijaga kehormatannya dan dimuliakan sesuai dengan kedudukannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, di mana Nabi Muhammad ini adalah habibuhu, yang dicintai Allah, wa khaliluhu, kekasihnya. Antara habib dan khalil ini memiliki perbedaan. Kalau habib yang dicintai, kalau khalil ini sebenarnya maknanya sama secara harfiah, yang dicintai. Hanya saja khalil ini derajatnya lebih tinggi dari habib, karena khalil ini merupakan nihayatul mahabbah,
puncaknya rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kalau Khalil ini hanya dianugerahkan kepada 2 orang saja di muka bumi ini, derajat Khalil ini hanya dianugerahkan kepada 2 orang saja di muka bumi ini. Yang pertama adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Yang kedua yang diberikan anugerah khalil ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan khalil ini derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah, daripada rasa cinta yang biasa. Karena mahabbah atau yang disebut di sini dengan habib diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman seluruhnya, kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Semuanya ini diberikan derajat mahabbah atau diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadi ila siratim mustaqim. Nabi kita ini adalah orang yang membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Wada'i ila dinin qawim, dan yang mengajak kepada agama yang lurus ini, yaitu agama yang hanif, agama yang berpaling dari segala bentuk kesyirikan untuk menuju tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi beserta keluarganya dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad qala Allah ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki, dan aku tidak menghendaki dari mereka agar memberikan makan kepadaku. Ini merupakan ayat yang sangat mulia yang menjelaskan hikmah tertinggi tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini langsung dijelaskan oleh penulis dengan ucapannya, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini menegaskan bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah yang dimaksud di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an dari kata-kata ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Artinya ibadah di sini bukan hanya sekedar ibadah, tapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menegasikan segala bentuk kesyirikan yang ada. Fahaqqun alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka wajib bagi manusia untuk memperhatikan hikmah tujuan
dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Beliau Al-Imam An-Nawawi ingin mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk terhadap syariatnya yang mulia ini. Yang tujuan ini banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Tujuan ini banyak dilupakan oleh sebagian manusia, di mana mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih mementingkan keuntungan-keuntungan dunia daripada keuntungan-keuntungan akhirat. Wal i'radu an hududid dunya bizzahadah. Dan hendaknya bagi manusia untuk berpaling dari tipu daya dunia bizzahadah dengan bersifat zuhud. Apa tadi zuhud? Yaitu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Fa innaha darun nafadin la mahallu ikhladin, karena dunia ini, kata beliau, adalah negeri yang fana dan tidak ada tempat keabadian. Dunia ini akan hancur dan kehidupan akhirat akan abadi dan merupakan kehidupan yang paling baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia, wa markabu uburin la manzilu huburin. Kehidupan dunia ini bagaikan kendaraan untuk menyeberang menuju kehidupan akhirat. La manzilu huburin, dan bukan tempat tinggal untuk kesenangan yang abadi. Masyra'un fisamin la mautinu dawamin. Kehidupan dunia ini, kata beliau, bagaikan jalan yang terputus, karena segala yang dimiliki manusia, yang dinikmatinya, pasti akan terputus, imma dengan kematiannya atau dengan hilangnya kenikmatan-kenikmatan tersebut. La mautinu dawamin, dan dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Falihada kanal aiqadu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itulah yang memiliki kesadaran tentang hal ini, bahwa dunia ini adalah negeri yang fana, bukan tempat abadi, hanya sebagai tunggangan kendaraan untuk kita menyeberangi negeri akhirat. Dari penduduk dunia ini, humul ubad, hanyalah para ahli ibadah, orang-orang yang saleh. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan manusia yang paling berakal di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat zuhud, yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya siapakah orang yang paling berakal, paling cerdas, paling cerdik, maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaikal aqyas,
Orang yang paling berakal adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-aqyas, orang-orang yang paling berakal di kehidupan dunia ini. Karena mereka mengetahui bahwa dunia ini adalah negeri yang fana, segala kenikmatannya pasti akan terputus. Tidak ada kelanggengan keabadian di dalam kehidupan dunia ini. Tujuan yang paling utama dari kehidupan seorang hamba adalah di akhirat, dan puncaknya menikmati segala apa yang ada di surga dari keindahannya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi hingga menumbuhkannya. Dan di antara tanaman tersebut ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan binatang ternak. Hatta idah akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan. Sehingga ketika dunia ini menjadi indah dengan perhiasan, menjadi indah dan menjadi hijau karena tanaman-tanamannya, maka penduduk dunia ini mengira bahwasanya mereka telah memiliki kekuasaan penuh. Penduduk dunia ini mengira telah memiliki kekuasaan penuh terhadap tanaman-tanaman tersebut, sehingga bisa untuk mereka petik hasilnya, mereka konsumsi, mereka jual, mereka manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ataha amruna, ketika penduduk dunia mengira seperti ini, maka kami pun mendatangkan musibah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Faj'alnaha hasidan, maka kami jadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut kering kerontang. Ka'allam tagna bil ams, seakan-akan tidak ada apa-apa di hari sebelumnya, tidak ada tanaman sekalipun di hari sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang senantiasa bertafakkur, merenungi kehidupan dunia ini. Intinya dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan tanaman yang terlihat hijau, terlihat segar. Kemudian jika datang suatu bencana, baik malam maupun siang, maka semuanya itu akan lenyap hilang. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, seolah-olah sebelumnya tanaman itu memang tidak ada. Seperti inilah dunia. Apa yang kita dapatkan pada hari ini dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dengan mudah hilang sirna dari hadapan kita, baik dengan kematian yang kita akan hadapi, ataupun dengan datangnya bencana yang melenyapkan, menghilangkan seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut dari hadapan kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk melakukan itu semua. Dan beberapa kejadian musibah-musibah yang ada di negeri kita khususnya cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk merenung bahwa semua kenikmatan dunia ini sifatnya fana. Seluruh kenikmatan dunia ini sifatnya fana. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat yang semakna dengan ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh baik apa yang telah dikatakan oleh seorang penyair. Inna lillahi ubadan futana talaqu dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Seorang penyair telah berkata, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang futana, yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, di mana hamba-hamba ini menceraikan, meninggalkan dunia karena takut terhadap fitnah-fitnahnya, yaitu fitnah syahwat syubhat yang menyebar di dunia ini. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Hamba-hamba ini pun merenungi apa yang ada di dunia. Ketika mereka mengetahuinya, maka mereka menyadari bahwasannya kehidupan dunia ini bukanlah negeri untuk hidup abadi. Ja'aluha lujjatan, sehingga mereka menjadikan dunia ini seperti samudra. Mereka merumpamakan dunia ini seperti samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan menjadikan amalan soleh di kehidupan dunia ini sebagai perahunya untuk menyeberang ke kehidupan abadi, yaitu negeri akhirat. Ini sampai jam berapa, Pak? Jam 6 ya? Baik. Karena waktunya sudah selesai ya, sampai jam 6, berarti sampai waktu syuruk ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih melanjutkan muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. Dan semoga jamaah sekalian bisa bersabar untuk mengikutinya. Kita akan baca sedikit demi sedikit agar memahami betul apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi di muqaddimahnya ini. Dan supaya kita bisa memetik beberapa pelajaran yang beliau bawakan di muqaddimahnya ini. Barakallahu fikum, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.